kita sudah belajar bagian-bagian tanaman. Coba sekarang Ustazah punya tanaman mangga belimbing buluh. Coba kalau Ustazah pegang ini namanya apa? Ini loh yang dipegang ini Daun. Ini daun. Kalau yang ini batang. Nah, di dalamnya batang kalau kita cabut, nah, ternyata ada akarnya. Ini loh kelihatan akarnya, Masya Allah. Nah, teman-teman, karena kita kemarin sudah belajar tentang daun dan batang, hari ini kita akan belajar tentang akar. Akar itu posisinya berada di dalam tanah. Ada juga loh akar yang gantung di atas, itu juga ada. Tapi ada juga tanaman yang akarnya terendam air juga ada. Nah, akar itu biasanya berada di paling bawah tanaman. Nah, ternyata akar itu punya bagian-bagian. Nah, di sini ada gambar akar secara keseluruhan. Ada rambut akar, ada inti akar, dan juga ada tudung akar. Nah, akar itu ada akar serabut, apa teman-teman? Dan akar tunggang, apa? Akar tunggang. Nah, akar serabut dan akar tunggang itu berbeda. Apa ya perbedaannya? Nah, ternyata kalau kita lihat di sini akarnya yang serabut itu biasanya itu akarnya kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau akar yang tunggang itu akarnya besar. Dari batangnya pun juga besar. Nah, mangga itu akarnya besar apa kecil? Besar ya, biasanya kalau kita coba besar. Nah, itu biasanya termasuk akar tunggang. Nah, kalau yang kecil biasanya kan kalau kita cabut rumput ada yang serabut-serabut gitu, akarnya serabut, itu namanya akarnya serabut. Contohnya ada padi, apa? Ada pada jagung, itu juga akarnya serabut. Wortel kira-kira apa ya? Termasuk akar tunggang apa akar serabut? Serabut. Pinter Mas Jundi. Ternyata kita bisa mengetahui mana ya tanaman yang akarnya serabut, mana ya yang termasuk akarnya yang tunggang. Itu dari bijinya juga bisa kita lihat teman-teman. Nah, ya tomat itu tanaman berakar apa Mbak Ica? Serabut. Kenapa? Karena tomat itu bijinya itu berkeping satu. Tahu berkeping satu? Berkeping satu itu tidak bisa kita belah jadi dua, cepet gitu nggak bisa. Tapi cuma satu kan? Kalau kita ngambil itu tomat kecil satu ya, tidak ada kepingnya. Nah, itu disebut tanaman monokotil. Apa? Monokotil. Nah, itu tanaman berkeping. Sudah tahu ya tadi Ustazah punya tanaman rosella dan belimbing buluh yang sama-sama ternyata berakar tunggang. Nah, ternyata kita juga bisa tahu ternyata banyak sekali macam-macam akar yang lain. Pernah lihat pohon beringin? Pernah. Nah, juga akarnya tidak di dalam tanah tapi di atas ya, di pohon. Ada. Terus kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa akar itu berguna untuk apa sih? Kan ini ada tanah ya. Ini tadi akarnya di dalam tanah. Apa ya kegunaan akar? Ada yang tahu? Tahu. Apa Mas Yuni? Untuk apa? Tanah. Ya, gunanya untuk apa? Makan. Oh, bukan. Di dalam tanah itu ada air, berarti gunanya untuk apa? Air. Menyerap air. Yang pertama kegunaannya adalah untuk menyerap air. Yang kedua menyerap zat hara. Biasanya kan ada yang kalian itu ya dikasih pupuk kompos. Ada zat hara? Ya ada.
Nah, di situ ada zat hara. Nah, yang ketiga, kegunaan akar adalah untuk memperkokoh tanaman. Bisa dibayangkan ya, kalau di dalam sini tidak ada akar, kira-kira tanamannya bisa berdiri nggak? Tidak. Enggak, jadinya ambruk, mati kayak gitu ya. Karena di dalam air yang ada di dalam tanah diserap oleh akar lalu diberikan ke seluruh bagian tanaman. Begitu juga ketika kita memupuk, zat haranya juga diserap oleh akar, diedarkan ke seluruh bagian. Iya, kalau manusia minumnya pakai tangan ya, pakai mulut glegek-glegek, terus kemudian sama pembuluh darah diedarkan kan jadi seluruh tubuh. Nah, kalau tanaman punyanya untuk minum itu ya akar. Di akar. Di akar. Oh, Jadi berarti diserap ya, airnya, kemudian diedarkan ke seluruh bagian tanaman. Termasuk kalau Mbak Ica misalkan dipupuk, pernah ikut memupuk ya? Pernah ke sawah? Pernah. Dipupuk terus kemudian diserap oleh tanah, akarnya menyerap lagi, dikasih air. Kemudian kira-kira kalau tanamannya tidak dikasih air, tanamannya bisa hidup enggak? Enggak, bisa mati. Enggak bisa, jadi mati, jadi kering, jadi akhirnya mati ya. Nah, kemudian alhamdulillah ya, hari ini kita sudah belajar tentang kegunaan akar, bagian-bagian akar, macam-macam akar ya. Kira-kira kalau Ustazah minta membuat PR kepada kalian, gambar bagian-bagian akar dan kegunaannya bisa? Bisa. Alhamdulillah.